Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu Lutfi, sehat. Alhamdulillah ya. Nah, untuk hari ini Bapak akan melakukan coaching ya terkait dengan kasus Jawa, itu begitu Pak? Iya betul. Ini saya akan melakukan coaching dengan kasus saya. Nah, untuk melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan Pak coaching. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini dengan sebagai coach dan nanti Bu Elmi sebagai coaching ya. Nah nanti jangan lupa Pak, ketika waktu dengan melakukan coaching jangan lupa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, terutama menerapkan prinsip coaching, itu ada permintaan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan ketika nanti melaksanakan coaching ini? Ya, potensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama adalah kehadiran penuh, yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya katakan. Nah, kemudian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dari ketiga kompetensi yang panjenengan sampaikan? Ya, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya titik beratkan nanti pada proses coaching yang akan saya lakukan. Tadi ada dua ya Pak, mulai dari mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, pada saat proses coaching ini saya ingin coaching menemukan solusi permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahan. Jadi itu yang ingin saya lakukan pada coaching saya nanti. Berarti mendorong coaching untuk menemukan masalahnya dan mencarikan solusi yang terbaik supaya bisa menyelesaikan masalah coaching itu sendiri. Betul Pak? Nah, ini adalah kegiatan Pak observasi yang saya lakukan pada panjenengan. Setelah itu panjenengan bisa memulai coaching dengan coaching. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih nih Pak untuk kegiatan Pak observasi kali ini. Semoga kegiatan observasinya juga lancar dengan coaching kali ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ellen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ellen? Baik-baik atau gimana? Alhamdulillah baik Pak. Tapi ada sedikit permasalahan yang mungkin nanti bisa saya ceritakan ke panjenengan untuk saya bisa menemukan solusi. Ya, kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi itu bagaimana? Apa permasalahan yang mungkin bisa kita sharingkan bersama? Permasalahan yang saya hadapi adalah siswa saya di kelas 9 itu bingung dalam menentukan sekolah lanjutan. Dia bingung dalam memilih SMA ataupun SMK. Sedangkan keinginannya adalah memilih SMA, tetapi keinginan orang tuanya adalah memilih SMK dengan alasan bahwa di SMK nanti jika lulus langsung bekerja. Nah, dari masalah itu mengakibatkan siswa saya di kelas menjadi kurang fokus dalam melaksanakan pembelajaran. Oh ya, jadi permasalahan utamanya adalah anak tersebut bingung mencari sekolah dan lain-lain karena dari orang tua inginnya seperti ini, anaknya seperti ini, akhirnya mengakibatkan anak tersebut dalam proses pembelajaran mengalami kendala atau masalah. Terus apa yang kira menurut Bu menjadi penyebab utama siswa tidak fokus dalam pembelajaran tersebut? Penyebab utamanya adalah siswa di dalam pembelajaran itu tidak pernah memperhatikan bapak ibu guru. Terus yang kedua sering melamun. Terus yang ketiga adalah sering
tidak fokus dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya menyadari Pak, karena dari awal kelas 9 itu saya lihat siswa saya menghadapi masalah itu sering sekali melamun. Bahkan ketika ditanya Bapak Ibu guru, sering tidak fokus dalam menjawab pertanyaannya. Nah, di samping itu nilai-nilai tugasnya atau nilai-nilai ulangan harian juga cenderung menurun karena ada masalah itu tadi, bingung dalam menentukan sekolah lanjutan. Ya, dari yang diceritakan kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk mencari solusi dari masalah tersebut? Strategi yang pertama itu lakukan kira-kira apa? Saya sudah mempunyai beberapa strategi, tetapi saya masih ragu-ragu dalam melangkah. Nah, oleh karena itu saya meminta solusi atau pertimbangan panjenengan, apakah solusi strategi yang saya lakukan untuk siswa nanti bisa saya lakukan atau tidak. Yang pertama, strategi saya adalah melakukan pendekatan dengan orang tuanya dulu. Kalau sudah saya melakukan pendekatan dengan anak, saya juga memberikan brosur SMA ataupun SMK yang terbaik yang ada di Kabupaten Kediri untuk memberikan pemahaman ke siswa bahwa setelah SMA nanti akan kemana dan setelah SMK juga akan kemana, gitu Pak. Oh ya, jadi Ibu Khairul sudah melakukan tahap-tahap untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira dari masalah yang Panjenengan hadapi terus dengan strategi itu prospeknya bagaimana dengan langkah-langkah itu? Hasilnya kira-kira sekian berapa persen dari yang Ibu lakukan? Saya berharap nanti saya menemukan hasil yang maksimal di angka 8 Pak, karena itu juga akan membuat siswa bertanggung jawab dalam memilih keputusan yang dia ambil. Karena menentukan sekolah lanjutan itu adalah masa depan untuk siswa. Dia harus berusaha bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak dengan orang tuanya. Maksud saya tidak dengan memilih pilihan orang tuanya. Jadi itu ya Bu ya. Terus sekarang bagaimana tindak lanjutnya dari langkah itu? Sudah ketemu angka tadi berapa? 8 ya 9 kira-kira mampu nggak Bu? Nanti tindak lanjut saya mungkin akan saya lakukan ke kesimpulan itu Pak. Nanti tindak lanjutnya diusahakan sampai kalau sudah 8 ke angka 9. Terus tindak lanjutnya Bu Ellen itu yang dilakukan setelah kita kecil ini dari yang kita bicarakan nanti kan sudah menemukan langkah-langkah yang secara tidak langsung Bu Ellen sudah melakukan. Dan sekarang komitmen dengan orang yang ada sekitarnya itu mungkin ada yang melakukan kira-kira ada enggak? Tindak lanjut saya yang pertama tetap saya memberikan pendekatan pada siswa, pendekatan ke orang tua, memberikan pemahaman, gambaran bahwa sekolah di SMA dan SMK itu beda Pak. Lalu saya juga akan berkolaborasi atau kerjasama dengan wali murid, dengan keluarga siswa, melakukan pendekatan dari faktor internal dan eksternal. Ya, jadi Bu Ellen tadi sudah melakukan komitmen dengan orang yang ada sekitar siswa tersebut, dari orang tua, terus mungkin teman sejawat dari ibu juga, terus terutama yaitu dari kepala sekolah juga ya dari kepala sekolah. Jadi di sini itu sudah menemukan solusi-solusi yang secara tidak langsung Bu Ellen juga memenangkan masalah yang dengan alami. Nah sekarang setelah kita berbicara ini kira-kira rasanya Bu Ellen itu bagaimana? Setelah kita berbicara melanjutkan, apakah semakin baik atau justru malah semakin bingung? Mulai itu kira-kira bagaimana? Alhamdulillah setelah saya berbicara dengan panjenengan, setelah melakukan dialog saya menjadi lebih lega, saya lebih rileks, bisa menceritakan masalah yang sedang saya hadapi ke panjenengan. Terima kasih atas bantuannya Pak. Semoga nanti kedepannya saya bisa meneruskan tindak lanjut yang telah saya buat itu. Kita sudah lega, saya sudah bisa membantu panjenengan, sehingga sudah bisa berpikiran plong dan lain-lain. Ya nanti kalau ada masalah lagi akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan untuk coaching ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, tadi proses coaching panjenengan sudah selesai nih. Gimana Pak masakannya setelah coaching pada hari ini? Saya pada saat ini setelah melakukan coaching itu lega sekali karena bisa membantu teman untuk menyelesaikan masalah menuju ke mencari solusi. Alhamdulillah itu. Ya, alhamdulillah sekali. Tadi juga saya mengikuti panjenengan ketika melakukan coaching, sudah bagus sekali. Lalu apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Di coaching saat ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga hal tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan masalah dan mencari solusi dari akar masalah yang dia hadapi. Tadi saya sudah mendengarkan proses coaching panjenengan sudah sangat bagus sekali, sudah memuat tirta, ada tujuannya juga, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, proses coaching panjenengan juga sudah memuat prinsip coaching, yaitu mulai dari pembukaan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, menurut saya coaching panjenengan sudah bagus Pak, karena panjenengan bisa menuntun coaching panjenengan menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terus terakhir Pak sebelum kita tutup observasi pada hari ini, kompetensi apa sebenarnya yang ingin panjenengan kembangkan ke depannya dari hasil coaching hari ini? Ya, kompetensi yang bisa saya kembangkan pada saat nanti pada saat tadi coaching itu pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan memahami lagi proses coaching sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi pada orang lain dengan permasalahan yang lain. Benar sekali Pak, yang jenengan kembangkan berarti ke arah pertanyaan yang berbobot ya. Menuntun coaching panjenengan menemukan solusi dari masalahnya. Terima kasih Pak, bagus sekali jawaban dari panjenengan.